Salah satu pondok pesantren tertua yang menganut salaf atau salafiyah yaitu Pondok Pesantren Riyadul Kiroat Pesantren Balong. Pesantren Balong ini sudah sejak zaman dahulu berdiri sampai sekarang, yang terletak di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Cimasuk, Suci, Kampung Balong, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir di seluruh penjuru Nusantara terdapat pondok pesantren salaf. Ya, pesantren salaf atau pondok pesantren salafiyah adalah sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning. Pesantren salaf identik dengan pesantren tradisional atau klasik yang berbeda dengan pesantren modern dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya. Di pesantren salaf, hubungan antara kiai dengan santri cukup dekat secara emosional. Kiai terjun langsung dalam menangani para santrinya. Pada dasarnya, pesantren salaf adalah bentuk asli dari lembaga pesantren itu sendiri. Sejak munculnya pesantren, format pendidikan pesantren adalah bersistem salaf. Kata salaf merupakan bahasa Arab yang berarti terdahulu, klasik atau tradisional. Seiring berkembangan zaman, tidak sedikit pesantren salaf yang beradaptasi dan mengkombinasikan sistem pembelajaran modern. Dalam klasifikasi tipe pesantren di lingkungan kemenang disebut sebagai pesantren kombinasi. Metode belajar mengajar di pesantren salafiyah terbagi menjadi dua, yaitu metode sorogan wetonan dan metode klasikal. Metode sorogan adalah sistem belajar mengajar di mana santri membaca kitab yang dikaji di depan kiai, sedangkan sistem weton adalah kiai membaca kitab yang dikaji dengan santri menyimak. Istilah populer di pesantren salafiyah adalah balagan. Metode sorogan atau balagan atau wetonan merupakan metode klasik dan paling tradisional yang ada sejak pertama kali lembaga pesantren didirikan dan masih tetap eksis dan dipakai sampai saat ini. Adapun metode klasikal adalah metode sistem kelas yang tidak berbeda dengan sistem modern. Hanya saja bidang studi yang diajarkan mayoritas adalah keilmuan agama. Adapun ciri khas kultural pesantren salaf diantaranya: yang pertama, santri lebih hormat dan santun kepada kiai, kepada gurunya, dan seniornya. Yang kedua, santri senior tidak melakukan tindak kekerasan pada juniornya. Hukuman atau sanksi yang dilakukan biasanya bersifat non-fisikal, seperti dihukum mengaji, atau menyapu, atau mengapel, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam keseharian memakai sarung. Yang keempat, berafiliasi kultural ke Nahdlatul Ulama atau NU dengan kekhasan fikih bermazhab Syafi'i, akidah tauhid bermazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan mengajarkan ilmu tasawuf seperti karya Imam Al-Ghazali dan imam yang lainnya. Amalia khas seperti sholat tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat witir pada bulan Ramadan, membaca qunut pada sholat subuh, membaca tahlil pada tiap malam Jumat, membaca sholawat Nabi, peringatan Maulid Nabi, atau melakukan pembacaan kitab-kitab Maulid, peringatan Isra Miraj, dan semacamnya. Selanjutnya, sistem penerimaan santri tanpa seleksi. Setiap santri yang masuk langsung diterima, sedangkan penempatan kelas sesuai dengan kemampuan dasar ilmu agama yang dimiliki sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa setiap pondok pesantren salafiyah memiliki tujuan yang sama, di antaranya
mendidik generasi Rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, serta mampu memahami, mengamalkan, dan mendakwahkannya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan yang selanjutnya, Salafiyah atau Pondok Pesantren Salafi memiliki visi menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang berstandar nasional sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun misi tertentu yang sudah menjadi lumrah, yaitu mendidik generasi Rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ahli sunnah, sebagaimana pemahaman salafus soleh, menyempurnakan keluhuran budi pekerti santri agar menjadi pribadi yang berakhlakul mulia, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dan pemerintah, serta berbakti kepada orang tua, membekali santri dengan ilmu syar'i serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi pribadi mandiri yang mampu mengamalkan dan mendakwahkan di Indonesia Islam dengan metode yang baik dan benar. Selanjutnya, visi dan misi melahirkan generasi Islam yang memiliki kepekaan sosial, keterampilan, dan kemandirian. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional dari tingkat usia dini sampai saat ini. Allah